Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi dan salam bahagia. Senang bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan sebelum memulai pertemuan hari ini, tadi saya sudah berdoa dan saya persilahkan Anda untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pertemuan tempo hari kita sudah membahas mengenai apa itu investasi. Investasi dibagi menjadi dua, foreign direct investment dan foreign portfolio investment. Foreign direct investment adalah bentuk investasi asing langsung yang akhirnya berkembang menjadi kegiatan multinational corporation atau perusahaan multinasional. Kemudian foreign portfolio investment, bentuk kegiatannya yakni saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Bentuk investasi yang tidak langsung, di mana kita pun sebagai orang biasa bisa melakukan itu. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan cara kita membeli saham atau surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang mereka menjual secara terbuka. Contohnya PT Bank Mandiri Tbk, PT Telkomsel Tbk, dan lain-lain. Kalian bisa menjadi pelaku dari investasi asing tidak langsung tersebut. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal datang ke bursa saham, Bursa Efek Jakarta. Itu yang bisa kita lakukan untuk menjadi pelaku usaha investasi atau pelaku ekonomi untuk pengembangan ekonomi secara langsung. Hari ini saya akan membahas mengenai penanaman modal asing atau PMA. Negara-negara berkembang saat ini banyak menggunakan modal dari pihak Bank Dunia atau International Monetary Fund yang sering kita dengar dengan sebutan IMF, International Monetary Fund. Dengan adanya pinjaman dari IMF, International Monetary Fund, berarti kita juga membangun negara ini, walaupun dengan cara meminjam. Dan tentu saja ada yang kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kewajiban ini disebut debt service ratio, tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian yang harus dilakukan oleh negara yang meminjamkan dananya di IMF kurang lebih 20%. Jadi kalau misalnya pinjamannya 1 juta, minimal 200.000 setiap bulan. Bank konvensional umum pun sama sebetulnya. Bank konvensional umum sama melakukan pinjaman itu, tapi mereka punya rate of return sendiri, tingkat pengembalian sendiri. Begitu pula dengan negara. Ketika di bank konvensional, kalau kita bahas bank konvensional untuk membangun perekonomian kita sendiri, kita meminjam pada bank. Bank punya peraturan, sekian persen bunganya dan harus dibayar setiap bulan, minimum payment-nya berapa kalau di kartu kredit kan begitu. Nah, negara pun begitu. Kalau kartu kredit tidak ada agunan yang harus diagunkan. Tapi kalau misalnya di bank di Bank Dunia atau bank lainnya ada agunan yang harus kita agunkan. Pihak perbankan akan melihat 5 hal. Ketika mereka mengeluarkan kredit, ada 5 hal yang mereka lihat. Yang saya singkat menjadi 5C supaya mudah untuk mengingatnya. Apa saja itu? C yang pertama adalah karakteristik dari orangnya. Karakternya dilihat dari apanya, bukan dari lucunya dia, cerewetnya dia, tidak. Kalau kalian mencari pacar tentu akan melihat karakternya lucu atau enggak, cakep atau enggak kan gitu ya. Atau dia punya sisi humoris atau tidak. Karakter dilihat dari sistem informasi debitur. Dalam perbankan disebut dengan SID. Dilihat dari bagaimana orang ini ketika dia diberikan pinjaman oleh bank. Dan mereka akan mengukurnya berdasarkan 5 tingkatan juga. Tingkatan yang pertama, dia lancar. Tingkatan yang kedua, sampai dengan tingkatan yang ketiga, ini akan lolos kalau dia lancar. Ini pertimbangannya. Tingkatan yang ketiga sudah masuk NPL.
atau data blacklist dari Bank Indonesia. Begitupun tingkatan keempat ini sudah tidak bisa ditolerir. Sampai dengan tingkatan kelima, dia masuk ke data hitam perbankan. Tidak akan bisa diperbaiki kecuali dia menyelesaikan persoalan perhutangan dia. Yang pertama, karakter. Yang kedua, kapasiti. Kapasitas dia sebagai seorang nasabah dari peminjam, ini bagaimana? Dilihat dari apa? Dari agunannya. Dari penghasilannya. Kita lihat kalau misalnya agunan yang diagunkannya adalah rumah. Kita lihat dari PBB-nya. NJOP-nya berapa? Harga rumah 80 juta. Pinjaman dia sampai dengan 100 juta tidak akan pernah disetujui. Minimal dari NJOP itu 80%. Jadi kalau harga rumahnya di NJOP itu 50 juta, yang bisa disetujui itu cuma 30 juta. Kapasitas dia. Gajinya berapa? Gajinya bisa tidak untuk menutupi pinjaman dia? Karakter, kapasiti, kolateral. Agunan tadi. Yang ketiga, condition of economic Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesianya bagaimana? Apakah kita sedang masa resesi? Kalau misalnya kita keluarkan banyak uang pada masyarakat, apa yang akan terjadi? Inflasi. Ini pertimbangan. Karena pihak perbankan sendiri tidak mungkin mencetak uang. Peruri tidak mungkin mencetak uang tanpa persetujuan dari presiden. Ya, karakter, capacity, collateral, condition of economic Indonesia. Yang terakhir, kapital. 5. Jadi jangan pernah sekali-kali Anda punya permasalahan dengan pihak perbankan. Pihak perbankan A dengan pihak perbankan B, mereka saling terkait sistemnya mengenai data blacklist ini. Jadi kalau misalnya dia punya data blacklist di bank A, pihak bank B bisa melihat data dia dan akan tidak menyetujui peminjamannya. Karakter, capacity, mission of economic Indonesia, kapital, dan kolateral. Ya, kalau dibetul-betul sama itu juga. Jadi karakternya ini dilihat dari SID. SID ini singkatan dari Sistem Informasi Debitur. Sampai di sini paham ya? Kita beranjak ke materi selanjutnya. Setelah kita mengetahui bahwa pihak perbankan akan mengeluarkan kredit dari 5C ini, begitu pula dengan Bank Dunia. Mereka akan melihat karakteristik dari negaranya. Apakah negara ini memang pantas saya berikan pinjaman atau tidak? Bagaimana kita melihatnya? Ada salah satu teori yang mengatakan bahwa negara berkembang ada yang berhak untuk diberikan kredit apabila dia masuk ke dalam keanggotaan peminjaman Bank Dunia. Kalau dia tidak termasuk ke dalam anggota peminjaman, mereka tidak akan mendapatkan itu. Itu perbedaannya. Perbedaan signifikannya salah satunya harus jadi anggota dulu. Sama seperti koperasi simpan pinjam, negaranya harus terdaftar dulu. Siapa yang mengaturnya? PBB. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tentu saja dengan peminjaman ini, negara-negara ini akan semakin berkembang. Jalan tol akan semakin banyak dibuat. Mau bertanya, Pak? Silakan, Pak Yayat. Bang Enan, namun cek orang Sunda, mas dia pertemuan Pak Yayat, ujung si Arif Juanda, nanya, wae, tanya naon? Silakan. Supaya seru, Pak. Oh, boleh. Gini, Pak. Bapak kan barusan ngebahas tentang SID ya, Pak ya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah SID tersebut itu memang berlakunya seumur hidup atau memang ada kurun waktu gitu, Pak? Apabila kita pinjam terus pernah kita cedera, ya, itu memang ada kurun waktunya atau sampai seumur hidup kita nggak bisa pinjam lagi ke bank gitu, Pak? Sekian, Pak. Seumur hidup. Tapi pihak perbankan akan write off, akan memindahkan data-data untuk
konsumen atau nasabah-nasabah yang mereka pembayarannya tidak baik akan ke pihak kedua. Jadi kalau zaman dulu sebelum tahun 2000-an ke sini masih zaman hitam, dan zaman hitam itu maksudnya ketika penagih hutang dari pihak perbankan sendiri mereka melakukan hal-hal yang kadang-kala sering terdengar, mohon maaf saya berbicara, kalau orangnya tidak bayar itu keluar kata-kata kasar. Itu zaman dulu, dan itu akan berlaku seumur hidup, datanya tidak akan pernah hilang kecuali nasabah ini yaitu mereka membayar. Jadi datanya sudah karena pihak yang kedua ini mereka akan mendapatkan penghasilan 10 sampai dengan 20% dari pinjaman yang dibayarkan. Gitu. Jadi akan berlaku seumur hidup. Bahkan kebetulan saya hampir kurang dari 5 tahun sih, 3 tahun saya di perbankan. Jadi yang berlaku itu kebanyakan para nasabah yang sudah berada di blacklist, di daftar hitam, mereka mengganti nama ibu kandung. Ini pengalaman saya, pengalaman pribadi di luar dari materi yang akan kita sampaikan mengenai PMA. Betul, seorang analis mereka akan melihat data-data calon nasabah itu dari data ibu kandung, dari alamat dan lain sebagainya. Namanya itu juga. Dasar si sales ingin mendapatkan penghasilan dari aplikasinya, dia ganti nama ibu kandung ini. Diganti nama ibu kandung, dia pikir akan terputihkan datanya, kan begitu. Kalau misalnya si analis kreditnya ini dia tidak teliti, mungkin akan lolos aplikasi itu. Tapi kalau misalnya analis kreditnya yang teliti, walaupun data ibu kandung diganti, misalnya yang tadinya misalnya Ibu Sumi jadi Ibu Bumi, diganti B-nya, memang komputer akan mengeluarkan itu tidak ada pinjaman. Tapi kalau misalnya kita copy paste lagi pada sistem yang berbeda, itu datanya sama, bahkan sampai dengan 10 orangnya itu juga, dan 10 itu datanya nama ibu kandungnya beda-beda, alamatnya tapi sama. Ini kadang-kala ada yang, dan itu bisa sebetulnya dikasuskan gitu ya. Kalau misalnya kita mau, ya kita panggil si salesnya. Anda bermasalah. Ini maksudnya bagaimana? Orang ini sudah masuk ke data blacklist. Biasanya itu masuknya ke data blacklist. Dan itu sudah pasti tidak akan pernah bisa keluar seumur hidup. Itu pasti seumur hidup, Pak. Bukan di perbankan saja, di Telkomsel pun sama. Ketika orang itu sudah masuk ke data blacklist, mereka tidak akan pernah bisa lolos kecuali diselesaikan ada itikat baik dari nasabahnya. Gitu. Mudah-mudahan puas Pak Yayat dengan jawabannya. Pasti itu. Seumur hidup pasti ada. Jadi saran saya ketika punya hutang itu ya selesaikan. Datang ke banknya, punya itikat baik, bayar walaupun hanya sedikit. Nah, dengan begitu itu baru selesai permasalahannya, dan pihak perbankan akan melihat balik lagi ke karakternya. Oh, dia punya itikat baik, dan itu akan keluar lagi kreditnya. Begitu. Selesai masalahnya, cuma sedikit, walaupun cuma sedikit, tapi ada kebijakan dari perbankan. Baik Pak, biasanya kalau misalnya kita sudah macet nih, udah macet banget, tapi kita punya itikat baik, orangnya datang, ada bunga yang dikurangi oleh pihak perbankan itu. Oke lah, bunga ininya kita kurangin, kita turunin. Nah, segini hasil akhirnya Pak, dicicil lagi saja. Biasanya kebijakannya seperti itu. Tapi beda dengan IMF tadi, dengan pihak perbankan, negara yang sudah tidak bisa membayar, aset negaranya yang diambil. Kalau kita, ya tentu saja banyak tulisan misalnya di luar ada orang nasabah, mereka mengagungkan rumahnya yang dijadikan sebagai aset dia. Kemudian dia tidak membayar. Yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah mempilok rumahnya dengan dituliskan rumah ini di bawah pengawasan Bank Mandiri. Misalnya contohnya, rumah ini di bawah pengawasan Bank Jabar Banten. Itu pakai pilok. Itu sudah keras itu. Peringatan dari perbankan itu sudah keras. Biasanya kami analis kreditnya itu turun, bukan berpura-pura, kami mengukur tanahnya. Ya, ini tanah punya ibu, ini tanah punya ibu. Besok hari suratnya sudah akan berganti nama jadi milik Bank Mandiri atau Bank BJB kalau misalnya tidak membayar.
Biasanya begitu. Atau bank-bank yang lain. Itu caranya beda-beda sih sebetulnya. Kalau zamannya ini yang saya bilang zaman kegelapan tadi, ditagihnya itu mengeluarkan kata-kata kasar. Ya binatang dari kebun binatang itu keluar semua, itu zaman kegelapan. Dan akhirnya sedikit demi sedikit perbankan memperbaiki mengenai sistem itu. Tidak boleh lagi, kalau dulu kan kalau kita telepon itu, ya memang kata kasar itu keluar karena sudah NPL. Itu cara dia untuk menekan. Akhirnya kami memisahkan ke pihak kedua. Kami memberikan pihak kedua untuk mereka melakukan penagihan. Kalau penagihannya berhasil, 10% dapat. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya Pak Yayat. Jadi itu akan berlaku seumur hidup. Dan ini materinya belum masuk ke materi inti. Saya akan masuk ke materi inti mengenai penanaman modal dan hutang Indonesia. Ini dibahas juga oleh Ibu Sri, Menteri Keuangan saat ini di era Jokowi. Indonesia pada saat ini berada di taraf yang mana? Bu Sri membahas mengenai itu. Nah, kita bahas satu persatu. Mengenai penanaman modal dan hutang Indonesia yang diberikan oleh IMF atau International Monetary Fund. Negara berkembang adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Walaupun ada beberapa indikator dalam menentukan suatu negara termasuk berkembang atau tidak. Jadi kalau misalnya diberikan pinjaman biasanya tingkat rendah. Akan tetapi tidak ada standar pasti yang ditetapkan secara internasional. Untuk sebuah negara tersebut disebut negara berkembang, ada negara yang memiliki tingkat pembangunan dan standar hidup rata-rata lebih tinggi dari negara lain, akan tetapi masih sama termasuk dalam negara berkembang. Saya akan mengkerucutkan. Ketika negara mereka disebut sebagai negara berkembang, ini dilihat dari standar hidup manusia yang hidup di negara tersebut. Kalau di suatu daerah kita namakan sebagai HDI. Apa itu HDI? Indeks dari manusianya. Diukurnya dari apa? Berapa banyak orang yang bersekolah sampai jenjang sarjana minimal. Itu indeksnya. Semakin banyak orang yang sekolah, semakin sejahtera negara itu. Minimal, itu kalau diukur dari pendidikan. Jadi kalau misalnya kita mengukur suatu negara itu sejahtera atau tidak, indeks pembangunan manusianya, IPM-nya itu diukur dari berapa banyaknya orang yang sekolah sampai jenjang sarjana. Nah, ada data-data dari RT, RW, dan itu mengukur kesejahteraan negara ini masuk negara berkembang atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian jadi lurah nanti atau jadi camat nanti, instruksikan pada masyarakat sekitarnya di daerah tersebut sekolah minimal sampai jenjang sarjana. Ini akan menunjukkan bahwa tempat kalian tinggal adalah tempat yang sejahtera. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Ada negara yang memiliki tingkat pembangunan dan standar hidup rata-rata lebih tinggi dari negara lain. Akan tetapi masih sama-sama termasuk dalam negara berkembang. Lalu bagaimana Indonesia? Indonesia sendiri masih termasuk dalam negara berkembang. Jadi bukan negara miskin lagi, sudah negara berkembang. Terutama bila melihat beberapa indikator, seperti dari tingkat kemiskinan Indonesia yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan pada tahun 2019 tercatat sebesar 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang. Indeks pendidikan tahun 2019 bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya juga cukup rendah. Indonesia ada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,62. Rendahnya tingkat pendidikan tersebutlah yang mengakibatkan rendahnya daya saing. Atau dapat dikatakan sebagai sumber daya manusia di Indonesia belum mumpuni. Mereka mengukurnya dari mana? Dari banyaknya orang yang sudah sarjana, dari banyaknya orang yang sudah master degree atau doctoral program, itu diukur dari sana. Pembangunan infrastruktur juga masih belum merata di seluruh wilayah. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan yang cukup besar dalam biaya hidup di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini
membuat alasan pemerintah untuk semakin mempercepat penguatan ekonomi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah memperkuat atau memperkokoh ekonominya dan pembangunan nasional untuk mencapai hal tersebut, dilakukanlah salah satunya PMA tadi. Dibutuhkan sebelum masuk ke sana, mereka melakukan pembelanjaan yang besar. Belanja yang besar juga membutuhkan pendapatan yang besar juga. Akan tetapi untuk saat ini sumber pendapatan Indonesia mulai dari perpajakan, bea cukai, PNBP, dan hibah masih belum mampu untuk menutupi semua belanja. Ini yang berada pada posisi pemerintahan kita sekarang, saat ini. Saya ambil dari Dirjen Keuangan. Kemudian, negara perlu dana lain untuk menambah kurangnya dana yang digunakan membiayai belanja tersebut. Salah satu sumber dana alternatif yang digunakan oleh negara berkembang adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri. Ini kaitannya, kenapa kita harus minjam? Karena negara kita ini sudah tidak sanggup. Kalau misalnya kita, ya Pak, kan ukurannya adalah minimal orangnya sarjana atau sekolah-sekolahkan saja, itu sudah dilakukan. Kenapa tidak mencetak uang, Pak? Kalau ada pertanyaan itu, inflasi yang terjadi. Nah, kalau kita mencetak uang terus inflasi, nilai mata uang kita akan semakin rendah. Makanya pemerintah tidak melakukan cara itu. Jadi cara yang selanjutnya adalah melakukan pinjaman ke luar negeri. Pinjaman luar negeri sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah adalah setiap pembiayaan melalui hutang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Indonesia tercatat pada Januari 2020 mempunyai hutang luar negeri sebesar 4,817 triliun. Angka tersebut mungkin terdengar banyak, akan tetapi berdasarkan undang-undang jumlah tersebut masih dalam batas normal. Berdasarkan undang-undang hutang luar negeri harus berada di bawah 60% dari PDB. PDB itu adalah pendapatan nasional negaranya. Dan jumlah 4,817,5 triliun masih di posisi 30% terhadap PDB. Bila dibandingkan dengan negara lain, rasio hutang luar negeri Indonesia dapat dikatakan terjaga bahkan kecil. Beberapa negara tetangga seperti Filipina, Jepang, Singapura memiliki rasio hutang PDB melampaui 30%. Negara-negara yang lain pun sama. Tapi ini kalau saya analisis lagi, mayoritas Indonesia ini adalah Muslim. Seorang Muslim yang baik dikatakan dalam hadis, janganlah berhutang. Oleh karenanya Indonesia tidak banyak mempunyai hutang. Hanya 30%. Beda dengan negara-negara yang lain seperti Filipina, Jepang, dan Singapura. Mereka pinjamannya sampai, tapi negaranya memang berkembang dan mereka mampu. Gross domestic produknya pun banyak, GDP-nya pun tinggi. Pendapatan negaranya pun banyak. Ini yang mereka lakukan. Selain itu, angka defisit Indonesia juga masih aman. Di angka 2,7. Pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,2 tahun 2019. Pada awalnya juga disebutkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia memang masih cukup tinggi. Akan tetapi angka tersebut sudah mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya yang mencapai 9,82%. Pembangunan nasional juga sedang gencar dilakukan. Terlihat dari beberapa tahun belakangan ini, banyak infrastruktur baru yang dibangun, mulai dari MRT, jalan tol di berbagai daerah, sekolah di daerah terpencil, bendungan, jembatan baru. Kali ini pemerintah tidak hanya berfokus melakukan pembangunan di pusat. Justru pembangunan nasional ini bertujuan menyetarakan infrastruktur di seluruh daerah Indonesia. Sekarang, pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan nasional mengupayakan dengan berbagai cara agar sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan dan dapat dikelola demi kepentingan seluruh bangsa. Dan setiap rupiah hutang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif.
Investasi dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, kesehatan dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang. Jadi intinya hutang adalah yang baik apabila dikelola dengan baik. Hutang boleh kalau kata negara ya, tapi kalau kata Muslim jangan berhutang. Kalau belum mampu kalian untuk membeli rumah secara cash, jangan dibeli. Lebih baik diam saja dulu. Itu kalau Muslim. Tapi beda dengan negara. Kalau negara ini mengatakan ya hutang itu ada baiknya. Baiknya untuk apa? Untuk pembangunan. Lalu bagaimana posisi hutang pemerintah dan rasio hutang terhadap PDB tahun 2019 menurut Kementerian Keuangan, Kemenku tahun 2020. Di tahun ya ini angka-angka yang tadi saya sebutkan disampaikan dalam grafik rupiah. Pinjaman kita ini sampai dengan 4,6 triliun. 4,6 triliun. Berarti kurang lebih 29,9% PDB-nya. Dan itu terus dia naik turun. Tingkat pengembaliannya itu dia naik turun. Debt service rasionya dia naik turun. Ini data yang dapatkan dari Kemenku. Bagaimana kita melihat dari debt service ratio? Ini ditemukan dengan rumus, caranya dengan menggunakan rumus DSR atau debt service ratio. Kalian tinggal mencatat rumusnya saja. Ini karena selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai IMF-nya, bagaimana keanggotaan IMF. Tapi sebelum itu kalian harus melihat ini dulu. Kalian catat rumusnya. DSR atau debt service ratio adalah perbandingan antara pembayaran bunga dengan cicilan hutang luar negeri dengan jumlah penerimaan devisa ekspor. Tapi standarnya adalah devisa ekspor. Di mana rumusnya debt service ratio jumlah perolehan devisa ekspor dibagi dengan cicilan dan bunga pinjaman dikali 100%. Apabila jumlah perolehan devisa tahun 1993 dari migas dan non-migas sebesar 28 miliar US dollar, cicilan dan bunga pinjaman 7 miliar, maka didapatkan kurang lebih 4% DSR-nya, debt service ratio-nya. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita ketahui berapa jumlah perolehan devisa ekspor, kemudian dibagi dengan cicilan dan bunga pinjaman dikali 100%. Kalian ingat mengenai rumus itu, dan kita akan masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua saya akan bahas mengenai IMF. Sebelum masuk ke sesi yang kedua, di sesi yang pertama ini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita masih tetap di link yang ini dan saya akan masuk ke sesi yang kedua.